Video kali ini kita bahas saham yang kemungkinan besar akan melaksanakan pembagian dividen interim dan ada juga beberapa yang bagi dividen final pada periode bulan September hingga Oktober tahun ini. Sedikit informasi, data ini merupakan data historikal pembagian dividen sehingga yang menjadi acuan kita adalah bulan pembagian dividennya, bukan tanggal spesifiknya, karena itu bergantung pada keputusan emiten berkaitan. Yuk kita analisa sahamnya, adakah potensi dan peluang yang menarik? Kita mulai pada periode bulan September pada tahun 2024 kemarin tercatat ada 5 saham yang membagikan dividen pada periode tersebut. Saham pertama ada saham Games yang merupakan anak usaha dari Sinarmas Group. Berdasarkan data histori saham ini terlihat rutin bagi dividen 4 kali dalam 1 tahun dan telah membagikan dividen 1 kali dari periode laba 2025. Maka kemungkinan besar berdasarkan data di atas ini dividen kedua dari periode 2025 akan dibagikan pada bulan September. Secara nominal dividen saham ini terlihat cukup konsisten meningkat dengan yield pada tahun periode 2024 sebesar 14% dan sempat pada tahun 2023 yield di atas 20%. Sekilas kita lihat rasio return on equity dan return on invested capitalnya terlihat menurun pada saat kenaikan tertingginya di tahun 2024. Tetapi penurunan tersebut terjadi setelah ROE dan ROIC saham Games sempat di atas 100% pada tahun 2023. Dan saat ini nilai ROE-nya 52% dan ROI-nya 43%, walaupun turun jauh tetapi dengan rasio profitabilitas sebesar ini secara kinerja manajemen saham ini terlihat sangat bagus. Pada net income terlihat menurun di tahun periode 2024 tetapi secara rasio ROE dan ROIC yang konsisten besar menunjukkan kinerja emiten yang masih cukup bagus. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu kinerja laba bersihnya jangan sampai turun jauh dari kinerja sebelumnya karena saat ini sudah diperdagangkan di PBV 4,3 kali. Kedua ada saham IKBI atau Sumi Indokabel. Saham ini terlihat kurang konsisten bagi dividen karena mengikuti kinerja laba bersihnya, ketika rugi maka tidak akan bagi dividen. Tetapi melihat kinerja periode 2024 ini tercatat EPS-nya sebesar 74. Dengan payout rasio 2 tahun terakhir sebesar 37% kita bulatkan, maka potensi nominal dividennya bisa sebesar 27,4 per lembar saham dan dengan harga saat ini yield bisa mencapai 6,7%. Dan secara tanggal ex-date pembagian dividen saham ini konsisten bagi dividen di awal bulan September. Tetapi saham ini likuiditasnya cukup kecil sehingga harganya sangat mudah berfluktuasi sobat invest. Secara ROE dan ROIC saat ini terlihat mulai ada peningkatan setelah penurunan kinerja pada tahun 2024, dan secara PE rasionya mulai konsisten di rata-rata per 5 kali. Saat ini laba kuartal 1-nya belum rilis sobat invest, dan jika laba periode 2025 itu meningkat maka kemungkinan harganya akan sangat fluktuatif dengan volume besar yang tiba-tiba masuk. Namun sebaliknya jika jauh di bawah ekspektasi growth bisa berbalik arah dengan cepat. Do your own research karena ini lebih ke saham momentum. Selanjutnya ada saham ITMG. Untuk saham ini Mimin sudah bahas di video sebelumnya, jadi silahkan sobat invest lihat bagi yang belum menontonnya. Dan untuk saham TON Mimin skip karena secara bid offer dan market cap sangat kecil namun bukan berarti jelek. Dan untuk saham IS pembagian dividen dilaksanakan pada cum date tanggal 24 Juli jadi kita skip. Oke sobat invest. Masuk di bulan Oktober terdapat beberapa saham yang cukup menarik nih sobat invest. Yuk simak analisanya dan selalu lakukan riset analisa pribadi ya. Saham Hexa atau Hesindo Adi Perkasa yang mana produknya adalah alat berat dengan merek dagang Hitachi. Melihat dividen histori saham ini rutin bagi dividen dan ex-date dilaksanakan pada awal bulan Oktober hingga akhir bulan September yang berarti tanggal cum date-nya tinggal dikurangi 1 hari kerja dari ex-date. Saham ini dari segi dividen yield rata-ratanya konsisten di atas 11% dalam 5 tahun terakhir. Tetapi secara kinerja 2024 mengalami penurunan hampir 50% dibandingkan tahun 2023. Walaupun secara kinerja turun tetapi dari segi cash flow-nya terdapat dana yang cukup untuk membagikan dividen pada tahun ini. Melihat harga saham Hexa saat ini terlihat sudah berhasil recovery duluan sobat invest. Dari segi rasio ROE dan ROIC-nya terlihat menurun sepanjang tahun 2024 bahkan dimulai sejak tahun 2023. Selanjutnya saham AALI atau Astra Agro dengan pembagian dividen interim periode laba 2025.
Melihat histori dividen interimnya konsisten pada minggu pertama dan kedua di bulan Oktober setiap tahunnya dan dividen finalnya konsisten di bulan April hingga Mei setiap tahun. Dari data di atas rata-rata dividen yield-nya berada di bawah 5% nih Sobat Invest. Tetapi menariknya saham AALI mulai menunjukkan 2 kali growth streak atau 2 kali growth beruntun pada kuartal 4 dan kuartal 1 tahun 2025. Melihat rasio return on equity dan return on invested capital saham ini memang kecil secara persentase tetapi mulai terlihat meningkat perlahan. Dengan valuasi saat ini di PBV 0,5 kali dan P rasio 10 kali. Maka peralaba bersih pada kuartal selanjutnya akan sangat krusial bagi saham AALI karena saat ini dengan PBV rendah dan jika laba berhasil growth secara Q on Q maka bukan tidak mungkin saham ini akan terlepas dari downtrend yang cukup panjang. Dan saat ini secara price action saham AALI mulai terlihat menarik dari segi pergerakannya karena membentuk harga high yang lebih tinggi. Namun tetap lakukan analisa lagi ya Sobat Invest dan disclaimer. Selanjutnya untuk saham UNTR atau United Tractor Mimin sudah bahas di video sebelumnya sama seperti saham ITMG. Dan untuk saham PPGL Mimin skip karena entahlah laba bersihnya loncat-loncat. Dan untuk saham TRIS juga karena likuiditasnya sangat kecil per hari video ini dibuat hanya ada transaksi 15 juta rupiah. Next kita lanjut ke saham SICO, saham ASI dan saham MEDC. Saham SICO atau SICO Energy bergerak di bidang jasa pertambangan minyak. Sejak tahun periode 2022 saham ini rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun periode. Melihat histori pembagian dividen interimnya saham ini kemungkinan pada pertengahan Oktober hingga awal bulan November. Rata-rata dividen yield dan nominal dividen yang dibagikan terlihat meningkat dengan yield 2 kali dividen terakhirnya sekitar 6%. Dan pada kuartal 1 2025 saat ini berhasil mencatatkan growth secara Q on Q, begitupun pada kuartal 4 2024 secara Q on Q yang berarti posisi secara kinerja cukup sama dengan saham AALI yang tadi sempat kita bahas terkait 2 kali growth strike. Secara rasio ROE dan ROI saat ini ada di bawah 10% untuk saham SICO. Tetapi sejak periode April 2024 sampai saat ini terlihat sedikit meningkat terutama dari segi ROIC-nya. View chart dari Mimin kurang lebih seperti ini, yang mana terjadi perubahan pola pergerakan dari view weekly chart saham SICO. Silahkan Sobat Invest analisa lagi ya karena angka-angka di atas bukan suatu yang pasti. Saham ASII biasa melaksanakan pembagian dividen interim pada awal bulan Oktober setiap tahunnya dan dividen final pada bulan Mei setiap tahunnya. Secara persentase dividen yield rata-rata saham ASI dari data di atas mencapai 8,5% dalam 3 tahun terakhir. Secara data EPS saham ini terlihat menurun pada kuartal 1 Q on Q dibandingkan dengan tahun 2024. Dari segi return on equity saat ini ASI sekitar 15% dan return on invested capitalnya di atas 8,5%. Dan dalam 10 tahun terakhir terlihat masih dalam penurunan berdasarkan ROIC-nya. Secara data akumulasi foreign terlihat saat ini mulai ada akumulasi dan diikuti dengan pembalikan arah harga dengan volume besar. Tetapi perhatikan pada beberapa hari ke depan apakah momentum kenaikan ini terus dilanjut dengan akumulasi melihat volume yang terjadi saat ini cukup besar disertai akumulasi. Dan perhatikan juga rata-rata average barang milik foreign. Melihat movement seperti ini memungkinkan saham ASI keluar dari zona sideways-nya. Lakukan riset dan analisa lagi ya Sobat Invest karena Mimin tidak pasti benar. Dan Mimin sedikit sharing di sini mengapa kita sering membahas saham yang setidaknya rutin dalam membagikan dividen. Karena dari sekian banyak saham yang ada saat ini setidaknya kita filtrasi atau kita saring di tahap awal dengan dividen yang dibagikan tiap saham. Karena berdasarkan banyak kasus yang terjadi saat saham yang rutin bagi dividen mendadak bagi dividen jumbo atau laba growth dan dividen meningkat setiap tahunnya. Maka faktor tersebut cukup kuat untuk menopang kenaikan harga saham karena ada faktor X yang bisa diperkirakan berdasarkan laba bersih dan juga dividen. Namun balik lagi ke momentum harga itu sendiri dan dengan adanya dividen setidaknya kita telah memiliki satu momentum kunci dalam memilih saham yang kita investasikan atau kita tradingkan. Karena harga dan teknikal bisa dibentuk oleh volume tetapi kinerja dan dividen adalah hasil dari kerja perusahaan yang nyata. Saham MEDC atau Medco Energi berdasarkan data histori dividen interimnya biasa dibagikan pada akhir Agustus hingga bulan September dan November.
Berdasarkan rata-rata dividen yield saham MIDC sekitar 3% sampai dengan 4,5% dalam 4 tahun terakhir. Tetapi secara kinerja pada kuartal 1 2025 ini terlihat menurun yang tercermin dari data EPS-nya Sobat Invest. Maka jika kita lihat data foreign flow investor asing pada bulan setelah rilis laporan Q1 tersebut terlihat melakukan penjualan. Namun harga sahamnya malah naik sampai saat ini. Jangan heran Sobat Invest karena metode apapun tidak akan 100% benar. Namun jika kita lihat pada pola pergerakan sebelumnya secara win rate distribusi asing di saham MIDC terlihat berhasil menekan harga sebanyak 2 kali walaupun pada saat ini momentum telah berubah. Dan secara ROE dan ROIC saham MIDC dalam 2 tahun terakhir cenderung menurun walau tidak terlalu signifikan. Tetap lakukan analisa ulang dan disclaimer keputusan beli dan jual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.